Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak sekalian? Ya, khususnya yang kelas 8 kelompok A ya. Karena yang kelompok B hari ini juga masuk sekolah mungkin sudah berjumpa sama Ustadz. Oke, kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Oke, di sini minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang letak astronomis, geografis dari ya, maka selanjutnya kita tuh materi selanjutnya mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Oke, di sini ada dua gambar ya, ada mobilitas sosial seseorang yang sedang bekerja sebagai pegawai, dan yang kedua itu ada contoh orang yang sedang menaiki tangga. Oke, nanti akan saya jelaskan mengenai makna dari gambar tersebut. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian mobilitas sosial, mengklasifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial, menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang terakhir itu dampak dari mobilitas sosial itu sendiri. Oke, di dalam surah Al-Ra'd yaitu ayat ke-11 mengenai yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Oke, kaitan antara ayat ini dengan materi kita ini yaitu tentang mobilitas sosial. Mobilitas itu artinya perpindahan atau pergerakan seseorang dari misalnya jabatannya akan naik atau turun gitu. Artinya seseorang itu jabatannya bisa naik dengan usahanya sendiri, tidak dengan usaha orang lain. Makanya Allah juga sudah menyebutkan dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11 ya. Di sini sudah jelas bahwasanya ya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Oke, selanjutnya itu pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan lain. Mobilitas sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah atau untuk dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Oke, ini ada beberapa ya bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terbagi secara garis besar terbagi dua, yaitu ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal sendiri itu terbagi atas dua, yaitu mobilitas yang terjadi penaikan, dan satu lagi itu mobilitas terjadi penurunan. Dan yang untuk mobilitas horizontal itu terbagi dua, ada mobilitas antar wilayah, dan yang kedua itu mobilitas antar generasi yang terbagi atas dua, yaitu intergenerasi dan intragenerasi. Oke, ini tadi penjelasan mengenai mobilitas horizontal. Artinya peralihan dari suatu kelompok ke kelompok lain yang sederajat, artinya setara, dia tidak ada peningkatan sama sekali. Contohnya di sini ada seorang guru matematika, dia yang mengajar di satu sekolah di SMA, kemudian dipindahkan ke SMK, artinya dia tidak ada peningkatan, dia tetap mengajar matematika dengan tingkatan yang sama. Yang kedua yaitu mobilitas sosial vertikal. Di sini terjadi ya pergerakan atau perpindahan dari seseorang tersebut, yaitu menaik atau turun. Contohnya di sini seorang dosen karena memenuhi persyaratan tertentu diangkat menjadi seorang rektor. Rektor itu pimpinan dari suatu universitas. Oke, baik, sekian ya penyampaian materi IPS untuk kelas 8 putra dan putri hari ini. Untuk minggu depan, Ustadz harapkan apa yang Ustadz sampaikan dari video ini itu bisa dicatat, dan Ustadz akan periksa ya untuk minggu depan. Dan untuk kemungkinan bagi yang siapa yang memang pertama kali ngumpul dari apa yang Ustadz sampaikan dari pembelajaran dari ini, akan Ustadz berikan nilai. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali. Belum sih tersimpan ya.